selamat malam. Perkenalkan nama saya Tesalonika Shani Durgilaloang, NIM 2301203 dari kelas 4 AKBG, jurusan Teknik Sipil. Saat ini saya akan memaparkan dan juga menjelaskan materi mengenai konsep dasar kewirausahaan. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa itu kewirausahaan atau apa arti dari kewirausahaan itu sendiri. Kewirausahaan adalah padanan kata dari entrepreneurship dalam bahasa Inggris, sedangkan dalam bahasa Indonesia sering disebut kewirausahaan. Kata entrepreneur berasal dari bahasa Prancis, yaitu entrepreneur yang berarti petualang, pengambil risiko, kontraktor, pengusaha atau orang yang mengusahakan pekerjaan tertentu, dan pencipta yang menjual hasil ciptaannya. Entrepreneurship adalah suatu kemampuan untuk mengelola sesuatu yang ada dalam diri sendiri untuk dimanfaatkan dan ditingkatkan agar lebih optimal atau lebih baik sehingga bisa meningkatkan taraf hidup seseorang di masa yang akan datang. Dari pengertiannya tadi, seorang wirausaha juga harus memiliki sikap-sikap yang perlu dikembangkan, di mana memiliki jiwa entrepreneur berarti mendorong adanya mental yang mandiri, kreatif, inovatif, bertanggung jawab, disiplin, dan tidak mudah menyerah selayaknya seorang wirausaha ketika memulai usahanya itu dari bawah. Alangkah baiknya jika sifat-sifat ini dilakukan pada generasi muda yang notabene itu suka petualangan, penuh ide cemerlang, ide-ide kreatif, inovatif, yang out of the box, dan menyukai tantangan, yang dimana memiliki kesamaan dengan konsep wirausaha, yang bisa menjawab tantangan dan juga memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Dikutip dari buku Entrepreneurship dan Small Business, pentingnya kreatif dan inovatif di era digital, sikap dan perilaku wirausaha merupakan bagian yang esensial dan sangat penting. Oleh sebab itu, seorang wirausaha harus mampu menunjukkan kesesuaian sikap dan perilaku yang sesuai juga dengan etika yang ada. Perilaku atau sikap-sikap yang perlu dikembangkan yang pertama itu adalah sikap jujur. Karena dari sikap jujur inilah konsumen itu lebih percaya terhadap pelayanan yang diberikan. Jujur itu berarti wirausaha itu mampu mengungkapkan apa yang menjadi kelebihan atau kekurangan dari produk atau jasa yang diberikannya. Yang kedua itu adalah sikap yang rajin serta tepat waktu. Mana sikap ini harus dikembangkan karena wirausaha itu bisa menekuni bidang yang dia sukai. Dengan membentuk sikap ini dan perilaku ini juga, seorang wirausaha akan mampu melaksanakan semua pekerjaannya. Selanjutnya yang sudah disinggung dari awal yaitu inovatif. Dilansir dari buku Pendidikan Kewirausahaan, karangan Rizky Fajar Ramdhani dan kawan-kawan, seorang wirausaha harus inovatif atau mampu menciptakan hal baru. Sangat penting bagi para wirausaha untuk menemukan semangat yang membara agar selalu berinovasi dalam menciptakan produk atau pelayanan yang ada. Selanjutnya ada sikap bertanggung jawab. Menurut Sarfilianti Andiani dalam buku Kewirausahaan, pola pikir, pengetahuan, dan keterampilan, sikap dan perilaku yang harus dimiliki seorang wirausaha adalah bertanggung jawab. Karena yang pertama itu seorang wirausaha itu dia berani mengambil resiko dan dia juga harus berani bertanggung jawab akan resiko yang dia ambil. Karena jika terjadi suatu kegagalan pada produk atau jasa yang diberikannya kepada konsumen, seorang wirausaha itu harus siap dan bertanggung jawab terhadap risiko yang akan datang. Dan ini ada berani mengambil risiko. Dalam tiap kegiatan usaha pasti ada risiko yang harus ditempuh. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, seorang wirausaha itu harus berani dan mampu mengambil risiko. Jika terjadi kayak kegagalan, di mana seorang wirausaha itu harus mampu mengambil, menerima, dan bahkan menghadapi risiko tersebut. Selanjutnya adalah sikap percaya diri atau sering disebut PD, di mana dalam buku Kewirausahaan dan Bisnis oleh Miko Andi Wardana, sikap dan perilaku yang harus dimiliki seseorang wirausaha adalah percaya diri. Artinya wirausaha itu tidak boleh sepenuhnya bergantung kepada orang lain, namun harus menumbuhkan kepercayaan diri dalam bahwa ia pasti mampu melakukan dan menjalani kegiatan usahanya. Sekarang kita masuk pada bentuk-bentuk wirausaha. Yang pertama ada badan usaha industri, yaitu badan usaha yang pekerjaannya itu mengelola bahan mentah menjadi bahan jadi yang siap dikonsumsi atau dijual. Yang kedua ada badan usaha perniagaan, yaitu badan usaha yang pengelolaannya itu membeli barang-barang
untuk dijual kembali tanpa mengubah sifat barang. Yang ketiga ada badan usaha agraris, yaitu badan usaha yang bergerak dalam pengelolaan dalam usaha tanah, misalnya kayak pertanian, perkebunan, kehutanan, dan lain-lain. Selanjutnya ada badan usaha ekstraktif, yaitu badan usaha yang mengolah dan mengelola penggalian, mengambil serta mengumpulkan kekayaan dari alam yang sudah tersedia sebelumnya. Contohnya itu kayak pertambangan, pembuatan garam, dan juga lain sebagainya. Selanjutnya ada badan usaha jasa, yaitu badan usaha yang aktivitasnya bergerak dalam bidang pemberian atau pelayanan jasa pada konsumen. Badan usaha itu juga bisa dibagi menjadi dua, yaitu badan usaha jasa finansial dan juga non-finansial. Selanjutnya ada badan usaha perseorangan, yaitu badan usaha yang didirikan oleh seseorang di mana ia sendiri yang memimpinnya, pemiliknya, serta bertanggung jawab atas segala pekerjaannya. Selanjutnya ada persekutuan firma, yaitu badan usaha yang didirikan oleh lebih dari satu orang untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Selanjutnya ada persekutuan komanditer atau CV, yaitu persekutuan yang didirikan atas dasar kepercayaan. Terakhir, ada perseroan terbatas atau PP, yaitu suatu perseroan yang memperoleh modalnya dengan mengeluarkan sero-sero atau saham dengan cara menjual saham di mana tiap orang dapat memiliki satu atau lebih saham serta bertanggung jawab sebesar modal yang diberikan. Selanjutnya, kita masuk ke jenis-jenis wirausaha ini yang ada di Indonesia menurut riset saya. Mana yang pertama itu ada bisnis catering rumahan,